Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala ashabihi al-ghuril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin. Bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat jamaah Maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita persembahkan puji dan syukur kita kepada Allah yang telah menciptakan kita, kemudian menyediakan segala kebutuhan kita, kemudian membimbing kita dan memberi kita hidayah kepada kebenaran sehingga kita terlindung dari perbuatan syirik, dari menghinakan diri, menghambakan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita banyak-banyak bersyukur atas nikmat yang sangat besar ini. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak pada hari akhirat kita mendapat syafaat yang sebesar-besarnya dari beliau. Dan kita tentunya juga berharap agar Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan beliau dan Allah tempatkan kita bersama beliau di surga Allah yang paling tinggi, yaitu Jannatul Firdaus. Bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kembali kita bisa berjumpa di majelis ini untuk membahas atau membaca kitab Al-Misbah Al-Munir, ringkasan dari kitab Tafsir Ibnu Katsir. Dan pada pertemuan sebelum ini kita telah membahas tentang, pertama sudah kita bahas tafsiran ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian telah pula kita membahas basmalah, yaitu ucapan bismillahirrahmanirrahim, baik hukum yang terkait dengan bismillah itu maupun makna yang terkandung dalam kalimat tersebut. Nah, pada malam hari ini insyaallah kita akan lanjutkan bacaan kita, kajian kita. Kita akan membahas ayat yang kedua dari surah Al-Fatihah, dan menurut sebagian ulama di antaranya Imam Malik, ini adalah ayat yang pertama dari surah Al-Fatihah, yaitu firman Allah, apa itu Bapak? Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, kalau secara arti atau secara terjemahan barangkali kita sudah biasa, sudah tidak asing lagi dengan kalimat ini, Alhamdulillahi rabbil alamin. Seringkali kita baca, kita temukan terjemahannya yaitu alhamdu, apa artinya Bapak? Segala puji, ya, puji-pujian bagi Allah, lillahi rabbil alamin, Rabb seluruh alam. Nah, Abu Ja'far bin Jarir beliau berkata, makna alhamdulillah asyukru lillahi khalisan duna sairi ma yu'badu min dunihi wa duna kulli ma bari'a min khalqihi. Kata beliau, alhamdulillah itu artinya adalah syukur. Bersyukur kepada Allah, bersyukur, betul-betul bersyukur, kemudian hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur itu artinya berterima kasih. Nah, berterima kasih, bersyukur hanya kepada Allah, tidak kepada selain Allah, tidak kepada
segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, kepada hamba-hambanya, berupa nikmat yang tidak bisa kita hitung, berupa nikmat yang tidak mungkin kita catat semua nikmat-nikmat Allah itu. Di antara nikmat-nikmat itu adalah nikmat Allah berikan kepada kita bimbingan, Allah berikan kepada kita kemampuan untuk menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Itu adalah nikmat yang paling besar. Allah beri kepada kita hidayah. Allah berikan kepada kita taufiknya. Allah turunkan Al-Quran, Allah bukakan hati kita untuk menerima Al-Quran itu. Allah utus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan risalahnya. Allah bukakan hati kita untuk menerima risalah dan ajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kita bisa menjalankannya. Kita harus syukuri ini Bapak-bapak, Ibu-ibu, karena tanpa izin dari Allah, tanpa taufik dari Allah Subhanahu wa taala, mustahil kita bisa beriman kepada Allah. Mustahil kita bisa mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena keimanan kita itu tidak lepas dari taufik atau persetujuan atau izin dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tidak sepatutnya orang-orang yang beriman itu menyombongkan diri atas keimanan tersebut. Tetapi harus kita syukuri, yaitu dengan menjaga keimanan tersebut, kemudian mengajak saudara-saudara kita untuk turut beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menyelamatkan mereka dari mara bahaya kesyirikan dan kekufuran terhadap nikmat-nikmat Allah. Tentunya sebatas kemampuan kita, yaitu menyampaikan dengan cara-cara yang sesuai, dengan cara-cara yang baik. Apakah mereka menerima atau tidak, maka itu kembali kepada Allah. Allah beri taufik mereka atau tidak. Kalau mereka diberi taufik oleh Allah, maka insya Allah itu menjadi kebaikan yang lain bagi kita. Nah, pertama kita sampaikan itu adalah kebaikan. Kenapa? Karena kita sudah menjalankan perintah Allah. Karena kita sudah mensyukuri nikmat Allah. Kemudian ketika kita sudah menjalankan perintah Allah, ketika kita sudah mensyukuri nikmat Allah, pasti Allah beri imbalan dan ganjarannya. Baru sekedar menyampaikan, terlepas orang menerima atau tidak. Nah, kita sudah dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kemudian orang itu menerima, maka ini adalah pahala yang lain. Rasulullah katakan, siapa yang menunjukkan seseorang atau orang lain ke jalan yang baik, maka pahala orang itu akan mengalir kepadanya tanpa mengurangi pahala orang yang melakukan kebaikan. Itu adalah bonus lain dari Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau katakan, Ibnu Jarir mengatakan, kita bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Di antaranya adalah tasih al-alat bi ta'atihi. Di antara nikmat itu adalah yaitu anggota tubuh atau jiwa yang baik yang mampu menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tamkin jawarih ajsam al-mukallafin bi adai faraidhihi. Di antara nikmat Allah yang lain adalah Allah berikan kepada kita anggota tubuh yang sehat, anggota tubuh yang utuh, anggota tubuh yang mampu menjalankan kewajiban-kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah nikmat yang sangat besar. Bahwa kita memiliki anggota tubuh yang lengkap itu adalah nikmat. Akan tetapi nikmat itu akan menjadi bencana bila mana anggota tubuh yang lengkap, kesehatan fisik, kesempurnaan fisik itu
tidak kita gunakan untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Tidak kita gunakan untuk menjalankan kewajiban-kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah-ibadah yang kita lakukan, maka selain kita harus ikhlas kepada Allah, mengikuti sunnah Rasulullah, maka syukurilah itu Bapak-bapak Ibu. Banyak-banyaklah memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ma'a ma basata lahum fi dunyahum min rizqi wa ghadahum min na'imil 'aishi min ghairi istihqaqin minhum dzalika 'alaihi. Kemudian baru beliau akan sampaikan, Ibnu Jarir mengatakan, setelah beliau katakan nikmat tadi, nikmat hidayah, nikmat taufik, nikmat kemampuan kita untuk beribadah, baru beliau katakan di samping nikmat apa? Kehidupan yang bisa kita jalani, yaitu kelengkapan rezeki yang Allah berikan kepada kita untuk menjalani kehidupan duniawi kita. Nah, kita tidak mengingkari itu juga bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, ataupun makanan ataupun segala kebutuhan hidup yang Allah berikan kepada kita, meskipun itu sebenarnya tidak ada kewajiban Allah untuk memberikan itu kepada kita. Nah, kita kan tidak bayar apa-apa, tidak sedikit pun kita membayar kepada Allah, tapi Allah berikan kepada kita. Maka karena itu ini semua harus disyukuri, kita harus memuji Allah atas nikmat-nikmat tersebut. Nah. Kemudian beliau katakan wa ma'ama nabbahahum alaihi wa da'ahum ilaihi minal asbab al-muaddiyah ila dawamil khuludi fi daril maqami fin na'imil muqim fa li rabbina alhamdu ala dzalika kullihi awalan wa akhiran. Kemudian juga beliau katakan, nah selain nikmat kemampuan beribadah tadi, juga kebutuhan hidup yang telah Allah sediakan untuk kita, kemudian juga tentu nikmat hidayah, nikmat petunjuk yang telah Allah turunkan kepada kita, agar kita bisa menikmati nikmat ini secara berkekalan di dunia ini, kemudian sampai di hari akhirat kelak. Demikian Ibnu Jarir At-Tabari menjelaskan makna dari alhamdulillah tadi sebagaimana dinukil oleh Ibnu Katsir. Kemudian beliau juga mengatakan alhamdulillah ini adalah sana'un athna bihi ala nafsihi. Alhamdulillah itu adalah pujian yang Allah gunakan untuk memuji dirinya. Alhamdulillah. Ini kan firman Allah. Allah yang berkata, alhamdulillah. Allah memuji dirinya dengan ungkapan alhamdulillah ini. Nah, ini mengandung pengertian, ada perintah di situ agar lafaz ini kita gunakan untuk memuji Allah. Jika Allah memuji dirinya dengan sebutan itu, artinya Allah suka, Allah inginkan dari kita untuk memuji Allah juga dengan menggunakan ungkapan tersebut, yaitu kita katakan alhamdulillah, kita baca itu banyak-banyak. Nah, beliau katakan faka'annahu qala qulu alhamdulillah. Jadi seolah-olah Allah mengatakan di dalam surah Al-Fatihah itu, katakanlah wahai manusia alhamdulillah. Katakanlah segala puji bagi Allah. Kenapa kita memuji Allah? Itulah tadi nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kemudian beliau juga mengatakan inna qaula al-qail alhamdulillah thana'un alaihi bi asma'ihil husna wa sifatihil ula
Wa qauluhu asyukru lillah tana'un alaihi bi ni'amihi wa ayadihi. Kemudian di antara mufassir ada juga yang membedakan, kalau tadi dikatakan alhamdulillah asyukru lillah. Alhamdu itu artinya sama dengan bersyukur kepada Allah. Tapi ada juga yang membedakan alhamdu itu berbeda dengan syukur. Nah, kalau alhamdu itu adalah puji-pujian atau kita memuji Allah atas atau karena sifat-sifat terpuji yang Allah miliki. Kita memuji Allah karena kesempurnaan yang Allah miliki. Sifat-sifat Allah itu maha mulia dan kemahamuliaan itu maha sempurna. Sedangkan syukur itu puji-pujian yang kita berikan, kita sampaikan kepada Allah atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi jika tadi dikatakan alhamdu itu maknanya syukur, maka di sini ada yang mengatakan ada sedikit perbedaan. Syukur itu sama-sama pujian isinya, alhamdu juga pujian. Hanya saja alhamdu itu pujian atas kemuliaan-kemuliaan yang Allah miliki, sifat-sifat Allah yang terpuji. Sedangkan asyukur itu berkaitan dengan nikmat. Allah beri kepada kita nikmat, maka kita syukuri. Alhamdu itu walaupun terlepas dari ada nikmat atau tidak, kita memuji Allah karena memang Allah itu memiliki keistimewaan dan kemuliaan yang memang patut dan harus kita puji. Nah, kemudian dijelaskan oleh Ibnu Katsir wa tahqiq anna bainahuma umuman wa khususan. Nah, kalau kita kaji lebih lanjut, maka kesimpulannya memang ada perbedaan tetapi tetap ada hubungan katanya. Dari sisi makna, alhamdu itu lebih umum, sedangkan syukur itu lebih khusus. Alhamdu pujian itu menyangkut semua pujian yang kita berikan, apakah itu karena pemberian dari Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita memuji Allah, ataupun karena memang Allah itu terpuji, tidak dikaitkan dengan pemberian. Misalnya kepada seseorang, ada orang itu akhlaknya baik atau misalnya orangnya baik tetapi tidak kepada kita, atau memang orangnya pemberani, orangnya suka menegakkan kebenaran, atau orangnya tinggi, gagah dan segala macamnya, kemudian kita puji. Itu namanya alhamdu. Asyukru ketika dia beri kita sesuatu lalu kita bersyukur, kita berterima kasih, itulah disebut dengan syukur. Jadi syukur lebih khusus ketika kita memuji Allah atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi intinya alhamdu dan syukur itu sama-sama pujian. Bedanya syukur itu kita memuji Allah karena Allah telah memberikan nikmat demi nikmat kepada kita. Sedangkan alhamdu itu terlepas ada atau tidaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian juga dijelaskan dari sisi lain, dari sisi pelaksanaan syukur dan hamdu itu dari kita. Dikatakan bahwa alhamdu itu lebih khusus lagi. Alhamdu, kenapa? Karena alhamdu itu hanya dengan lisan. Kita katakanlah alhamdulillahi rabbil alamin. Kita memuji Allah dengan lisan, tetapi syukur itu tidak hanya cukup dengan lisan. Kita puji Allah dengan lisan, juga kita iringi dengan perbuatan. Allah beri kita nikmat, kita katakan alhamdulillahi rabbil alamin. Kita berterima kasih kepada Allah.
cukup di situ saja? Tidak, harus diikuti dengan perbuatan. Bagaimana itu? Yaitu kita gunakan nikmat-nikmat Allah itu di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Harta Allah berikan, kita belanjakan harta itu. Kalau tidak bisa kita gunakan untuk beribadah kepada Allah, tidak bisa kita membantu orang lain, tidak bisa kita bersedekah, minimal jangan belanjakan harta itu di jalan yang dimurkai oleh Allah. Jangan gunakan harta itu untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berikan kepada kita kedudukan. Tidak mampu kita menggunakan kedudukan itu untuk menegakkan kalimat Allah, minimal jangan gunakan kedudukan kita itu untuk menghalang-halangi orang beribadah. Nah, Allah berikan kepada kita HP, ya kan? HP itu nikmat atau tidak, Bapak Ibu? Nikmat, ya kan? Tidak bisa kita gunakan HP itu, fasilitas itu untuk berdakwah, untuk menasehati orang. Minimal jangan digunakan untuk mengirim-ngirim pesan ghibah aja isinya, ya kan? Untuk memperkatakan orang lain, atau untuk menonton, melihat hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu bersyukur dengan lisan kita katakan alhamdulillah, bahwa ya ini tidak lepas dari nikmat Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita kecukupan harta sehingga kita bisa memenuhi kebutuhan kita. Di antaranya kebutuhan untuk berkomunikasi. Allah berikan kepada kita harta untuk beli HP. Gunakanlah itu untuk menyambung silaturahmi. Ya kan? Saling berkirim kabar dengan saudara-saudara, saling menasehati, saling berbagi informasi yang positif. Jangan saling berbagi informasi yang negatif, apalagi untuk memecah belah dan memutuskan silaturahmi. Apalagi ini sudah mendekat bulan Ramadan. Mari kita manfaatkan nikmat itu dengan sebaik-baiknya. Kemudian Bapak Ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah ini kalau kita perhatikan terdiri dari berapa kata, berapa huruf itu Ibu? Di situ ada huruf H, kemudian mim, kemudian dal, ya. Nah, itu akar katanya H, mim, dan dal. Nanti ketika digunakan dalam bahasa Arab, jadi salah satu kelebihan bahasa Arab itu akar kata tadi dari 3 huruf tadi bisa menjadi puluhan kata. Nah, hamida, yahmadu, alhamdu. Hamida, yahmadu, hamdun. Nah, itulah kata dasarnya. Tapi kemudian juga dikembangkan menjadi hamada, yuhammidu, muhammid, muhammad. Hamada itu artinya memuji. Hamida juga memuji. Tapi kalau hamada itu memujinya lebih bersangatan. Jadi orang yang memuji disebut dengan hamid, yang memuji. Nah, yang terpuji, yang dipuji disebut dengan mahmud. Jadi kalau ada orang namanya hamid, itu yang memuji. Mahmud
yang dipuji. Nah, Muhammad itu yang memuji juga, cuma memujinya melebihi dari Hamid tadi. Muhammad juga yang dipuji, tapi dipujinya melebihi dari Mahmud. Nah, tahmid itu adalah perbuatan kita memuji, dari hamada yuhamidu tahmid. Nah, jadi kata-kata Hamid, Muhammad, Hamid itu juga artinya terpuji. Nah, alhamdu artinya adalah memuji atau pujian. Ketika ada alif lam di awalnya, nanti ada pembahasan dari dalam bahasa Arab, alif lam ini disebut dengan alif lam al-istighraqiyah, yaitu segala puji. Segala puji bagi siapa? Bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa Allah itu? Yaitu Rabbi al-alamin. Rabbi al-alamin. Nah, Ar-Rabb ini artinya Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, disebutkan oleh beliau, oleh Ibnu Katsir, Ar-Rabbu huwa al-Malik al-Mutasarrif wa yutlaqu fil lughati ala sayyid wa ala al-mutasarrif lil islah wa kullu dzalika sahihun fi haqqillah. Ar-Rabb itu secara bahasa itu artinya adalah al-Malik, raja atau orang yang memiliki kekuasaan atau kewenangan untuk bertindak. Al-Malik itu pemilik yang memiliki kewenangan, memiliki kekuasaan untuk berbuat terhadap apa yang dia miliki itu. Kemudian juga di dalam bahasa Rabb ini juga digunakan untuk as-sayyid, yaitu tuan, majikan. Kemudian juga digunakan alal mutasarrif lil islah, yaitu untuk orang yang melakukan tindakan dalam rangka memperbaiki, melakukan tindakan untuk mewujudkan kebaikan, memperbaiki sesuatu. Kemudian beliau katakan semua makna ini itu sesuai atau tidak menyalahi dengan sifat atau siapa adanya Allah itu sendiri. Karena memang Allah adalah yang memiliki seluruh alam, Allah yang menciptakan, dan Allah pula yang berkuasa untuk melakukan apa saja terhadap apa yang dia miliki ini. Kemudian Allah juga as-sayyid, Allah yang menjadi tuan kita semua. Sehingga kita ini disebut dengan apa, Bapak-bapak? Hamba Allah, Abdullah. Abdullah itu artinya hamba Allah. Hamba itu artinya, kalau bahasa lainnya, budak, ya kan? Kita ini adalah budak Allah, dan Allah adalah sayyid kita atau majikan kita. Begitu Allah menyebut diri kita dan memposisikan dirinya terhadap kita. Allah tidak mengatakan kita sebagai hewan, tapi Allah katakan kita ini hanyalah hamba-hamba Allah, sebagai bentuk pemuliaan dari Allah untuk kita. Kemudian wa 'alal mutasarrif bil islah, demikian juga Allah itu mutasarrif, Allah yang bertindak, Allah yang berbuat, Allah yang melakukan segala sesuatu terhadap kita untuk kebaikan kita. Apa itu? Allah ciptakan kita. Lalu Allah sia-siakan? Tidak. Allah ciptakan kita lengkap dengan anggota tubuh, yang anggota tubuh itu pun sesuai dengan kebutuhan kita. Demikian juga makhluk-makhluk Allah yang lain, bukan hanya manusia. Kalau kita perhatikan Bapak, Ibu yang dirahmati Allah, seluruh makhluk Allah itu kita perhatikan dilengkapi dengan anggota tubuh yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Kita juga perhatikan bentuk tubuh kita. Nah, itu yang pertama, Allah ciptakan kita
dengan sebaik-baiknya. Demikian juga dengan ciptaan-ciptaan Allah yang lain, dengan kondisi yang terbaik sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, bayangkan kalau misalnya hidung kita ini diciptakan oleh Allah menghadap ke atas. Kalau hujan maka payungnya mungkin dua, satu untuk hidung, satu untuk kepala. Atau misalnya mata kita satu depan, satu belakang. Kayaknya model apapun kacamata tetap tidak payah, itu tak cocok. Atau mungkin tidak bisa kita bikin kacamatanya. Allah bertindak lil islah, untuk memperbaiki, untuk suatu kebaikan. Nah, bukan itu saja. Kemudian Allah berikan kepada kita segala sesuatu yang kita butuhkan. Bahkan misalnya di balik ciptaan-ciptaan Allah yang barangkali menurut kita sangat liar, misalnya hutan yang begitu lebat, tidak tahu kita entah apa di dalamnya. Ternyata ketika manusia berbuat dengan cara yang sembrono, itu mendatangkan bencana. Mereka tebangi dengan serampangan, mereka cemari sungai. Akhirnya apa yang terjadi? Nah, pencemaran, kerusakan lingkungan, juga terjadi bahaya banjir. Allah ciptakan itu semua dalam keadaan yang sangat-sangat baik, sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing makhluk itu. Tapi kitalah manusia biasanya yang berbuat kerusakan. Nah, karena itu Allah disebut dengan Rabb. Jadi kata-kata Rabb itu sendiri mengandung arti seperti itu. Dialah pemilik, dialah yang menciptakan, dialah yang berbuat sesuai dengan yang dikehendakinya, dan dia yang membina. Nah, dalam tafsir Sa'di dikatakan Rabb itu juga mengandung arti tarbiyah, yang membina. Nah, kan kenapa disebut tarbiyah, mendidik itu mentarbiyah? Karena kan anak-anak yang tadinya tidak mengerti apa-apa kita bimbing supaya menjadi orang yang baik, menjadi orang yang soleh, maka itu disebut dengan tarbiyah. Nah, ini juga berkaitan dengan kata-kata Rabb tadi. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kata Rabb itu sendiri walaupun ini adalah nama Allah, tetapi diperkenankan digunakan untuk makhluk. Hanya bedanya kalau Allah itu dipakai bisa mutlak, Ar-Rabb, ya Rabb. Ketika kita mengatakan ya Rabb, itu hanya boleh ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kepada makhluk harus ditambahkan, misalnya ya Rabbad Dar, wahai pemilik rumah. Nah, bahkan dalam bahasa Arab ibu rumah tangga itu disebut dengan Rabbatul Bait. Rabbatul Bait. Rabbah karena wanita maka ada ta di akhirnya, ta marbutah namanya. Muslim laki-laki, wanita muslimah. Rabb laki-laki, rabbah perempuan. Nah, ibu rumah tangga disebutlah Rabbatul Bait. Cuma tidak boleh untuk manusia, untuk makhluk kata-kata Rabb itu digunakan secara mutlak. Artinya tidak ada embel-embel di belakang, tidak diidhofahkan, tidak digabung dengan kata lain, itu tidak boleh, hanya boleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah, Allah itu adalah Rabb. Allah yang mencipta, Allah yang membina, Allah yang memberikan kemaslahatan untuk kita, Allah yang melengkapi segala kebutuhan kita. Karena itulah kebanyakan doa-doa itu dimulai dengan Rabbana Rabbil firli, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Termasuk juga doa-doa para nabi. Mereka mulai dengan kata-kata Rabb. Kenapa? Karena munasabahnya seperti itu. Allah lah yang memiliki, Allah yang melakukan, Allah yang memberikan kepada kita apa-apa yang menjadi kebutuhan kita.
Nah, Rabb al-alamin. Allah itu adalah Rabb. Allah yang menciptakan, Allah yang memiliki, Allah yang membina seluruh alam. Al-alam. Al-alam itu sedianya sudah menjadi kata jamak. Begitu dikatakan alam, berarti semualah itu. Nah, begitu dikatakan al-alamin, maka bisa dikatakan itu sebagai bentuk mubalaghah, bahwa tidak ada satu pun selain Allah, melainkan itu adalah ciptaan Allah. Bahwa Allah lah yang menjadi Rabb semuanya, seluruh alam, dan alam itu adalah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, beliau katakan di sini wal alamin jam'u alam wa huwa kullu mawjud siwallah. Al alamin itu bentuk jamak dari alam, dan itu adalah segala sesuatu yang ada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal alam jam'un la wahida lahu min lafzihi, seperti kita katakan tadi bahwa lafaz alam itu sendiri sudah menunjukkan jamak, tidak ada mufradnya. Wal awalim asnaful makhluqati fis samawati wa fil barri wal bahri. Dan alam-alam itu sendiri berbagai macam bentuk. Ada yang di langit, ada di daratan, ada di laut. Nah, kemudian setiap generasi dari semua itu juga disebut dengan alam. Kemudian ada juga yang membedakan di antara ulama ahli bahasa, namanya Al-Farrah. Beliau mengatakan al-alam ibaratun amma yaqil wa hum al-insu wal jin wal malaikah wasyayatin wa la yuqalu lil bahaim alam. Kemudian beliau katakan bahwa alam itu khusus untuk makhluk yang berakal, katanya, yaitu manusia, kemudian juga malaikat, setan, kemudian binatang-binatang tidak disebut dengan alam. Tapi ini satu pendapat. Pendapat yang lebih betul adalah semuanya sama, baik berakal ataupun tidak, baik makhluk hidup ataupun tidak, semuanya disebut dengan alam. Apalagi ada firman Allah, qala fir'aun wa ma rabbul alamin, qala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Fir'aun berkata kepada Ibrahim, apa itu? Kepada Musa, Rabbul alamin itu apa? Kemudian dijelaskan, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Rabbul alamin itu adalah Rabb bagi seluruh langit dan seluruh bumi dan apa yang terdapat di antara keduanya. Tidak dibedakan bernyawa atau tidak, tidak dibedakan berakal atau tidak. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kata alam itu sendiri, kenapalah selain Allah ini disebut dengan alam? Karena alam itu sendiri memiliki arti tanda atau juga bendera. Misalnya di antaranya adalah kata-kata alamat. Alamat itu bahasa Arab, ya. Sama itu, ada ain, ada lam, ada mim. Alamah. Alamah itu apa? Asal kata sebenarnya alamah itu apa artinya, Bapak? Kalau bahasa kita apa alamat artinya? Hah? Nah, sebenarnya alamah itu artinya dalam bahasa Arab adalah tanda. Alamah, alamatus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Nah, alamah, kenapa tempat tinggal orang itu disebut dengan alamah? Mungkin ya inilah tanda sepulan itu bahwa dia tinggal di sana. Nah, dalam bahasa Arab biasanya unwan. Nah, unwanuhu fi kadza, alamatnya di mana? Nah, jadi kenapa alam itu disebut dengan alam? Karena dia menjadi alamah, dia menjadi tanda. Tanda apa? Tanda
tanda dari kekuasaan Allah Subhanahu. Tanda ada yang menciptakannya. Kenapa? Karena kita perhatikan alam itu apakah terjadi kita ini. Apakah ada tidak manusia ini yang kacau balau bentuknya. Kecuali dalam kasus yang sangat jarang dan itu pun biasanya bisa dijelaskan. Nah, walaupun wajah kita tidak ada yang sama berupa-rupa, tetapi kan posturnya sama. Yang namanya manusia. Nah, kepala di atas, kemudian kaki kita dua, badan kemudian ditopang oleh kaki dua dan tangan kita, kan sama semuanya. Begitu digambar tahulah kita ini orang atau ayam. Kan tidak pernah ada orang melahirkan anak bentuknya seperti ayam. Nah, ini bagaimana? Kalaulah misalnya di dunia ini atau segala sesuatu itu terjadi begitu saja, sebagaimana yang diyakini oleh sebagian orang, nah, bahwa ini hanya terjadi begitu saja, orang-orang yang menolak adanya Tuhan, tidak mungkin akan ada keteraturan sedemikian rupa. Pertama, menunjukkan pasti ada yang menciptakan. Kemudian yang kedua, menunjukkan bahwa yang menciptakan itu maha hebat, maha kuasa. Kita diciptakan, bentuk kita atau postur kita semuanya sama, tapi wajah kita tidak ada yang sama. Bayangkan itu Bapak Ibu. Itu kira-kira gampang atau susah? Tidak terbayangkan bagaimana menciptakan manusia. Ini baru satu makhluk. Dari Nabi Adam sampai sekarang. Nah, kita pikir-pikir gimana lagi? Misalnya bapak-bapak yang bekerja di pabrik, misalnya ini kan sama semua. Tapi Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan manusia, menciptakan makhluk-makhluk lain selain banyak ragamnya, kemudian di satu ragam itu pun ternyata banyak, tak ada pula yang sama. Ini menunjukkan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala, kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka pujilah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebagaimana kita perhatikan, ini Al-Fatihah ini tempatnya di awal atau di akhir Al-Qur'an? Di awal. Kira-kira kalau kita ini sebagai mukaddimah atau sebagai apa? Sebagai mukaddimah ya. Sebagai mukaddimah dari Al-Qur'an, maka namanya Al-Fatihah. Apa arti Al-Fatihah? Pembuka. Dialah membuka, atau dengan kata lain mukaddimah. Mukaddimah itu artinya yang mendahului. Mukaddimah itu kan dahulu dia. Mukaddimah yang mendahului. Seperti kita biasanya kalau pidato atau ada mukaddimahnya, ada pengantar. Nah, Al-Fatihah itu begitu juga. Hanya saja karena barangkali berbentuk kitab, pertama dibuka, dimulailah dengan mukaddimah itu. Nah, kita perhatikan, para ulama dari sini mereka mengambil istifadah bahwa ternyata mukaddimah Al-Qur'an itu dimulai dengan Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Maka dalam syariat kita, dalam tradisi ulama kita juga dikatakan oleh Rasulullah bahwa setiap perkara besar jika tidak dimulai dengan Alhamdulillah, maka perkara itu akan makruh, terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah menjadi tradisi, sudah menjadi sunnah dari Rasulullah, kemudian diikuti pula oleh ulama-ulama berikutnya. Setiap kali akan berpidato, setiap kali akan memulai sesuatu, senantiasa dibuka dengan ada mukaddimahnya. Nah, inilah dia mukaddimah Al-Qur'an, yaitu Al-Fatihah. Dimulai pula dengan Alhamdulillah
Maka kita senantiasa memulai dengan alhamdulillah. Ada zaman dahulu, ada ketika sepeninggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah berakhir masa Khulafaur Rasyidin, ketika terjadi pergolakan, ada seorang gubernur namanya Ziyad bin Abihi. Ketika dia diutus ke daerah konflik, nah dia mulai berpidato. Karena isi pidatonya itu keras, maka dia langsung kepada isinya. Tidak dia mulai dengan alhamdulillah. Maka pidatonya itu kemudian dikenal dengan al-batra. Al-abtar, al-batra yaitu yang terputus. Karena dia menyalahi atau dia tidak mengikuti tradisi atau sunnah yang sudah berlangsung, memulai dengan alhamdulillah. Jadi demikian posisi alhamdulillah juga al-fatihah ini. Nah, kita perhatikan juga Al-Fatihah hanya 7 ayat. Kemudian berikutnya adalah Al-Baqarah yang sangat panjang. Jadi dia seperti mukaddimah yang sangat pendek. Kemudian di dalamnya berisilah poin-poin penting yang akan disampaikan dalam Al-Quran ini. Jadi demikian Al-Fatihah, demikian juga dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi pesannya Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah, setiap kali kita sholat, setiap kali kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin, marilah kita ingat itulah yang dimaksud. Kita memuji Allah atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah itu adalah puji-pujian bagi Allah. Dia bersifat umum, baik atas kemahamuliaan, sifat-sifat mulia yang Allah miliki, maupun atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan nikmat yang terbesar diawali oleh pujian tadi adalah nikmat kesolehan, nikmat iman, nikmat takwa yang Allah berikan kepada kita, baru menyusul nikmat-nikmat yang lain. Mari kita syukuri itu semua dengan lisan kita, dengan perbuatan kita, dengan tingkah laku kita. Mudah-mudahan Allah limpahkan kepada kita nikmat yang lebih besar lagi. Demikian Allah janjikan bahwa ketika kita bersyukur, Allah pasti akan menambah nikmat itu untuk kita. Demikian Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita dapat berjumpa di lain waktu. Kemudian mudah-mudahan apa yang sudah kita baca dan kita dengarkan bisa bermanfaat bagi kita semua. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.